Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi. Ekonomi mudah dan berdaya guna. Pada video kali ini kita akan belajar materi di kelas 10. Tentang apakah itu? Tentang badan usaha. Nah, badan usaha tentunya banyak sekali kita temukan ya di dalam lingkungan keseharian kita. Nah, kali ini kita akan membahasnya secara mendalam. Silakan kalian bisa menyimak pembahasan berikut ini. Baik, kita langsung saja akan membahas tentang materi kali ini ya. Namun sebelum kita mendalaminya, coba kalian bisa amati video Pertamini pompa bensin mini berikut ini. Walau berukuran kecil, namun SPBU Mini ini nyaris sama dengan pom bensin yang berukuran normal. Hanya saja selang hingga saluran pengisian bensin ke tangki motor ukurannya mini. Adalah Sukirman, si penggagas, warga Rawa Depok, Pancoran Mas Depok, mampu mempromosikan produk penjualan bensin eceran dengan gayanya yang unik. Berada di Jalan Cipayung yang menghubungkan Depok dengan Bogor, ia membuat Pertamini, singkatan dari Pedagang Eceran Rakyat Tambang Minyak Indonesia. Dengan menggunakan tabung berisi 5 liter diletakkan di atas kotak yang didesain seefisien mungkin agar pembeli bisa melihat jumlah bensin yang dibeli. Sebetulnya Pertamina ini kalau arti besarnya, Pertamina itu kan induknya yang besar. Dan Pertamina adalah artinya yang mini lah. Menunjukkan bahwa masyarakat itu istilahnya membeli itu seakan-akan dia di pom yang gede. Tapi ada mininya kan begitu. Sukirman memang tidak main-main. Ia pun sudah mengantongi izin membuat usaha bensin eceran dengan surat yang dikeluarkan pemerintah Kota Depok. Dan ia pun mampu menjual 250 liter bensin per harinya. Modal untuk membeli kios ini seharga 10 juta, sementara bensin yang dijual per liternya Rp7.500. Pria berusia 65 tahun ini memang berhasil menarik perhatian para pembeli. Ya unik juga, makanya tadi penasaran begitu balik kayak ada yang unik gitu loh. Mudah-mudahan diperbanyak lagi di daerah-daerah lain. Lebih enak sih, lebih terjamin ini meterannya. Lebih terjamin meterannya itu nggak kurang-kurang. Pelanggan puas dan terhibur dengan Pertamina yang unik ini. Namun tetap harus diingat agar tidak menyalakan rokok atau memainkan handphone saat tengah mengisi bensin ya. Tim Liputan Megapolitan. Oke, baik. Menurut pendapatmu, apa yang menarik dari video tersebut? Coba tulis di komen. Dan dari hasil pengamatanmu, kira-kira video tersebut apakah menunjukkan perusahaan atau badan usaha? Nah, coba juga tulis di komen video ini ya. Oke, baik. Jadi, di dalam pembahasan kali ini, nah, kita coba ya menanya ya, di mana di sini kita coba berpikir kira-kira apa saja sih yang akan kita pelajari. Nah, di sini ya. Yaitu apa bedanya badan usaha dengan perusahaan? Apa saja bentuk badan usaha? Bentuk badan usaha mana yang paling sesuai dengan usaha kita? Apa kelebihan dan kelemahan masing-masing badan usaha? Dan apa peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia? Nah, langsung saja kita akan bahas satu persatu ya. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, ini ada ya logo-logo macam-macam badan usaha ya di sebelah kiri ini yang saya tunjuk di sini. Ya, ini ada logo-logo badan usaha. Nah, kemudian di kanan ini ada foto-foto ya kegiatan dari aktivitas ya, aktivitas perusahaan dari berbagai macam jenis badan usaha. Nah, ini menurut pendapatmu kira-kira apa bedanya perusahaan dengan badan usaha?
Nah, coba kita simak ya. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi, di mana perusahaan ini punya tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, kalau badan usaha ini adalah kesatuan yuridis atau hukum. Jadi, perusahaan belum tentu dapat dikatakan badan usaha kalau dia belum memiliki yuridis secara ini ya, hukum, teknis dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Ya, jadi badan usaha ini lebih formal ya, karena memang di sini sudah terkait dengan urusan hukum ya, di mana sudah terdata secara sah sebagai badan usaha. Kemudian apa saja sih bentuk badan usaha? Nah, berdasarkan kepemilikannya, badan usaha dibagi menjadi yaitu 1. Ada badan usaha milik negara ya, di mana BUMN ini permodalannya seluruhnya ya 100% atau sebagiannya ya paling tidak 51% ini dimiliki oleh pemerintah pusat. Nah, contohnya di sini dapat kalian lihat ya, ada Garuda Indonesia, Telkom Indonesia, Peruri. Nah, kalau Peruri ini ya, ini bentuknya sudah bukan Persero ya. Kalau yang tadi Garuda dan Telkom ini bentuknya Persero, BUMN Persero. Kalau Peruri tidak ya. Perum ya, karena ini kalau di Peruri ini lebih banyak untuk melayani kepentingan publik ya dalam mencetakkan mata uang. Kemudian di sini ada Rumah Sakit Kanker Darmais dan lain sebagainya ya, dapat kalian temukan. Kalau kalian cari di sekitar kita juga ada banyak ya BUMN. Kemudian ada namanya BUMD. Nah, kalau BUMN pemiliknya adalah negara atau pemerintah pusat di sini ya lebih tepatnya. Nah, kalau BUMD ini permodalannya dimiliki oleh pemerintah daerah baik seluruhnya atau sebagian ya, paling tidak 51%-nya. Nah, contohnya apa saja sih? Contoh BUMD di sini ada Bank BJB, di mana Bank BJB ini miliknya pemerintah daerah Jawa Barat ya, pemerintah provinsi. Kemudian ada PDAM Kota Padang. Nah, di sini berarti PDAM ini adalah BUMD dari pemerintah Kota Padang. Kemudian di sini ada Transjakarta ya, berarti siapa pemerintah daerah yang memilikinya? Nah, betul sekali, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya, BUMD-nya. Oke, kemudian selanjutnya ada badan usaha milik swasta atau BUMS, di mana badan usaha ini didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, ada banyak ya contoh BUMS. Nah, di sini ada BCA ya, di mana BCA ini adalah bank yang bentuknya adalah PT ya. PT ini singkatan dari perseroan terbatas ya. Nanti kita akan belajar di selanjutnya ya, menurut bidang usahanya dan juga menurut bentuk hukumnya ya. Ini di bidang perbankan. Kemudian ada Aqua ya, air mineral di sini ya. Ini juga bentuknya PT. Kemudian ada SCTV dan lain sebagainya. Kemudian ada badan usaha koperasi, di mana badan usaha koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, tentunya berdasarkan asas kekeluargaan. Dan koperasi ini termasuk salah satu ya penopang ya perekonomian bangsa kita, menjadi soko guru ekonomi nasional. Nah, ini logo koperasi ya yang nasional digunakan oleh seluruh koperasi. Nah, contoh koperasi di sini ya, di sini ada Koperasi Peternakan ini ya, KPBS ini Koperasi Peternakan Bandung Selatan. Kemudian ada Pusat Koperasi Kredit Jakarta, ini biasanya bentuknya adalah koperasi simpan pinjam. Kemudian ada Toko Koperasi Jatimulya. Nah, kalau ini bentuk koperasinya adalah koperasi serba usaha. Nah, ini ya. Kalau yang pertama tadi ini biasanya bentuknya adalah koperasi produksi. Oke.
Kemudian ada badan usaha yaitu yayasan, di mana perusahaan yang bentuknya badan usaha yayasan ini ya tidak mencari keuntungan, berbeda dengan bentuk yang sebelumnya ya. Badan usaha ini didirikan untuk modal untuk sosial ya. Jadi modalnya adalah dari para dermawan untuk kepentingan sosial ya dan berbadan hukum. Nah, ini ada berbagai macam contoh yayasan di sekitar kita ya. Sekolah juga biasanya bentuknya adalah yayasannya. Nah, ini oke ya. Kemudian ada badan usaha milik asing ya. Biasanya ini permodalannya dari PMA ya, dari permodalan asing ya. Di mana badan usaha milik asing ini adalah perwakilan badan usaha asing, representative office ya. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. AFG, Petronas, Prudensial dan sebagainya. Selanjutnya, menurut bidang usahanya ya, di sini ada badan usaha ekstraktif, yaitu bidang usaha yang kegiatannya mengambil atau mengumpulkan hasil kekayaan alam yang tersedia dengan tidak mengubah sifatnya. Contohnya ada Freeport, PT Inco dan PT El Nusa ya. Kemudian ada bidang usaha ya, badan usahanya ini bidang usahanya adalah agraris, di mana kegiatannya yaitu mengolah alam. Nah, contohnya apa? PT Perhutani, PT Delima Makmur, DD Kampung Ternak, Lembaga Pertanian Sehat dan lain sebagainya. Kemudian ada industri, yaitu biasanya bidang usaha ini kegiatannya mengolah atau mengubah bahan baku dengan campuran tertentu ya, menggunakan bahan penolong bisa juga sehingga menjadi barang jadi dan akhirnya dapat siap dipakai ya, atau bisa juga masih dalam produk setengah jadi. Contohnya ada PT Krakatau Steel, PT Wingsfood dan PT Panasonic Gobel. Kemudian ada badan usaha ya, di mana bidang usahanya ini perdagangan ya, yaitu bidang usaha yang kegiatannya membeli barang-barang dan menjualnya kembali untuk mendapat keuntungan baik di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda tanpa merubah bentuk. Nah, ini ya. Jadi ini contohnya ada Yogyakarta Department Store ya, Matahari Department Store dan PD Pasar Jaya. Kemudian ada badan usaha berbentuknya jasa ya, yaitu bidang usaha yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengharapkan balas jasa atau uang. Contohnya apa saja? Nah, banyak ya di sekitar kita ya. Ini contohnya ya. JNE, TVRI, Rumah Sakit Hermina, BCA, Taman Safari, PT Gramedia Pustaka dan lain sebagainya. Kemudian menurut jumlah pekerja, nah ini dibagi menjadi badan usaha kecil. Nah, di mana badan usaha ini biasanya jumlah pekerjanya kurang dari 6 orang ya. Nah, kalau kalian menemukan di sekitar kalian ya badan usaha yang jumlah pekerjanya jumlahnya hanya sejumlah tersebut ya, maka ini bisa dikategorikan badan usahanya kecil ya, atau biasanya disebut dengan mikro. Kemudian ada badan usaha sedang ya, ini menengah ya, mikro, kecil ya, biasanya disebut dengan badan usaha kecil. Badan usaha yang jumlah pekerjanya antara 6 sampai 50 orang. Nah, ini ya. Coba nanti juga kalian cari ya di sekitar kalian, barangkali kalian menemukan bisa kalian sampaikan di kolom komen. Kemudian ada badan usaha besar ya. Jadi tadi ada badan usaha mikro, kecil, menengah ya. Kemudian ada besar ya. Nah, ini badan usaha yang jumlah pekerjanya lebih dari 50 orang. Nah, ini ya. Ada Unilever, MNC dan sebagainya ya. Kemudian menurut besarnya modal, ada badan usaha padat karya. Nah, kalau badan usaha padat karya ini biasanya melibatkan tenaga kerja yang sangat banyak ya daripada mesin. Nah, ini badan usaha yang seperti ini sangat berperan sekali ya dalam mengurangi pengangguran. Nah, ini ya.
beberapa contohnya ya. Di sini ada perusahaan sepatu, ya, perusahaan garmen dan lain sebagainya. Kemudian ada badan usaha padat modal. Nah, kalau badan usaha padat modal ini yang lebih banyak mesinnya daripada tenaga kerjanya. Ya, biasanya memang hanya cukup satu orang saja yang bisa mengoperasikan mesin yang dapat memproduksi dalam jumlah atau skala yang sangat besar. Nah, ini ya. Contohnya di sini ada pabrik mobil ya. Dan di sini ada air mineral dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada badan usaha berdasarkan bentuk hukumnya. Nah, di sini ya ada namanya badan usaha bentuknya perusahaan perseorangan. Nah, di mana pemiliknya ya ini pemilik tunggal. Nah, individu ya, di mana individu tersebut ya membuat badan usaha perseorangan ya. Biasanya ada juga yang tanpa izin. Nah, ini ya. Kemudian ada dengan tata cara tertentu. Nah, pemiliknya bertanggung jawab penuh atas segala utang atau kewajiban perusahaan dengan seluruh hartanya, baik harta yang ditanamkan pada perusahaan maupun harta pribadi lainnya. Kemudian ada persekutuan firma ya. Firma adalah persekutuan atau badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama, dan umumnya didirikan dengan akta autentik sebagai akta pendirian dan dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Biasanya memang firma ini ya banyak digunakan di sektor hukum ya rata-rata ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ada di sektor lainnya ya. Oke, kemudian ada persekutuan komoditer, nah atau bisa disebut juga CV ya, CV ini ya, komoditer ini bahasanya bahasa agak susah ya untuk disebutkan. Vennootschap ya adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Jadi ya perlu kalian ketahui, jadi CV ini ada pengelola ya, dimana dibagi menjadi ada namanya anggota pasif dan anggota aktif ya, atau sekutu aktif dan sekutu pasif ya. Kalau sekutu aktif atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Jadi sekutu aktif ini yang mengelola secara aktif perusahaan CV tersebut ya. Kemudian ada sekutu pasif atau sekutu komanditer ya, di mana sekutu ini hanya menyertakan modal, tidak ikut campur dalam pengelolaan perusahaan. Nah, nanti bedanya adalah ketika terjadi kerugian ya atau keuntungan, biasanya lebih banyak menanggung atau menerima adalah sekutu aktif dibandingkan sekutu pasif ya. Kalau sekutu pasif biasanya dia hanya menanggung sejumlah modalnya saja. Kemudian ada namanya PT. Nah, ini ya. PT atau perseroan terbatas ya adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham. Nah, saham-saham ini dapat diperjualbelikan. Kalian dapat membeli saham-saham tersebut ya. Beberapa perusahaan sudah go public ya, PT-nya sudah TBK ya. Maka bisa kalian beli di pasar modal atau bursa efek. Nah, di sini ya. Kemudian perubahan pemilikan perusahaan juga dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan, yaitu dengan cara pengalihan kepemilikan saham ini ya. Kalau kita beli saham maka otomatis kita menjadi pemilik perusahaan tersebut. Oke, nah ini ada banyak contohnya ya. Baik itu BUMN maupun BUMS, BUMD juga ada ya, banyak yang berbentuk PT. Kemudian ada koperasi. Nah, ini tadi sudah kita bahas sebelumnya juga ya. Dan ini menurut badan hukumnya ya, bentuk hukumnya juga berbeda koperasi ini ya. Di mana landasan kegiatannya ya, prinsip koperasinya adalah gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuannya untuk memajukan kesejahteraan anggota ya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian. Jadi anggota ini sangat berperan sekali ya, baik itu dalam permodalan, kemudian aktivitas koperasi ya, ini sangat berperan besar ya, karena ada memang prinsip koperasi adalah dari anggota untuk anggota.
Kemudian ada bentuk hukum badan usaha yaitu joint venture ya, di mana bentuk usaha ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih ya, baik itu dalam pengumpulan modal atau dalam kegiatan organisasi ya. Ada beberapa contohnya ya di sini ya, joint venture. Kemudian ada yayasan ya, seperti bidang usahanya tadi ya, di mana yayasan ini tidak mencari keuntungan tapi lebih pada kegiatan sosial untuk membantu kesejahteraan masyarakat dan melakukan kegiatan untuk kepentingan orang banyak ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang apa saja bentuk BUMN. Nah, di sini ada Perjan. Nah, Perjan ini BUMN-nya ya, modalnya sepenuhnya berasal dari negara, jadi 100% milik negara, di mana memang tujuan dari perusahaan jawatan atau Perjan ini memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Kalau dulu banyak ya BUMN yang bentuknya adalah Perjan, tapi untuk saat ini sudah banyak yang berubah ya menjadi perum atau perseru. Kemudian ada perusahaan umum atau perum, di mana BUMN ini nah modalnya masih milik negara semuanya ya, dan tidak terbagi atas saham, di mana tujuannya untuk kepentingan publik juga dalam penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Nah ini ya, rata-rata memang Perjan yang untuk memberikan pelayanan ini berubah menjadi perum, di mana juga ada mencari profit juga ya. Kemudian ada Persero. Nah, ini BUMN-nya ya. Modalnya terbagi dalam saham, di mana biasanya 50% sahamnya ini dimiliki oleh pemerintah sebagai pemilik pengendali ya. Ya, pemilik saham pengendali ya. Jadi swasta ya atau masyarakat juga boleh beli saham dari BUMN perseroan ini, contohnya Bank Mandiri ya. Ya, ini sudah go public ya. Maka kita bisa membeli sahamnya BUMN, namun memang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah ya, dengan tujuannya hanya mengejar keuntungan ya, lebih banyak untuk mengejar keuntungan. Nah ini ya, ciri-ciri perusahaan perseroan. Nah ini ya, berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang. Modalnya berbentuk saham, di mana sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara ya, dari kekayaan negara yang dipisahkan, dipimpin oleh direksi dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan pegawainya bukan PNS ya. Kalau perum ini biasanya PNS, kalau persero, nah ini statusnya biasanya pegawai swasta ya. Organisasi persero adalah RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Nah ini contohnya ada Telkom, Wika dan Pertamina. Kemudian kita akan coba memahami apa sih kelebihan dan kekurangan ya dari bentuk-bentuk perusahaan ya menurut badan hukumnya. Nah ini perusahaan perseorangan kelebihannya adalah pemilik bebas mengatur usahanya karena sendirian ya yang mengelola perusahaannya. Semua keuntungan dapat dinikmati sendiri dan rahasia perusahaan terjamin. Kekurangannya modalnya terbatas, kemampuan tenaga pengelola terbatas juga ya. Kesinambungan usaha juga kurang terjamin, serta semua resikonya ditanggung sendiri. Kemudian untuk firma, kelebihannya adalah lebih mudah memperluas usaha, kemampuan manajemen firma lebih besar, semua keputusannya diambil bersama-sama, badan usaha firma tidak memerlukan akte sehingga pendiriannya juga relatif lebih mudah. Nah ini kekurangannya, tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Kalau ada anggota yang membatalkan perjanjian, secara otomatis ya badan usaha firma ini bubar. Kemudian kalau salah satu anggotanya membuat kerugian, maka kerugian ini juga harus ditanggung oleh anggota lainnya. Nah, selanjutnya yaitu CV atau persekutuan komanditer. Kelebihannya, prosedur pendiriannya relatif mudah. Kemudian modal yang dapat dikumpulkan juga lebih banyak ya daripada firma, karena biasanya modalnya adalah modal gabungan antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Kemudian kemampuan untuk memperoleh kredit juga lebih besar,
kemampuan manajemen lebih luas, manajemen dapat didiversifikasikan dengan struktur organisasi tentunya tidak terlalu rumit. Nah, kekurangannya apa? Nah, ini ya, CV ini ya terkadang kehidupan perusahaannya juga tidak menentu karena banyak tergantung dari sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan. Kemudian tanggung jawab ya para sekutu komanditer atau sekutu pasif ini terbatas sehingga kadang mengendorkan semangat. Nah, ini ya, dibandingkan sekutu-sekutu pada persekutuan firma. Dan yang terakhir adalah PT. Kelebihannya adalah tanggung jawabnya terbatas ya. Jadi sesuai dengan kepemilikan sahamnya masing-masing. Kalau dia mayoritas ya, pemilik saham mayoritas biasanya memang memiliki suara yang dapat menentukan ya arah perusahaan. Kemudian kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum juga lebih terjamin. Sangat mudah untuk memindahkan hak milik dengan cara jual beli saham tadi ya. Kemudian mudah memperoleh tambahan modal tentunya dengan menambah ya atau menawarkan IPO ya, menawarkan penjualan saham baru ya. Menawarkan bisa namanya right issue ya. Kemudian manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal secara efisien karena memang bentuk organisasinya nanti kita belajar di manajemen ya, di bab manajemen ini lebih bagus gitu ya. Kekurangannya, nah PT merupakan subjek pajak tersendiri. Pendiriannya juga jauh lebih kompleks ya karena memang ini yang terlibat juga lebih besar ya sehingga jauh lebih sulit. Kemudian biaya pembentukannya juga relatif lebih mahal ya, relatif lebih tinggi daripada yang bentuk-bentuk yang lain. Kemudian kerahasiaan perusahaan juga kurang terjamin karena tentunya orang-orang ya pihak-pihak yang terlibat di dalam PT lebih banyak ya daripada perusahaan perseorangan, firma maupun CV. Nah, ini ya. Kira-kira kalau kalian menjadi pengusaha, manakah bentuk badan usaha yang akan kalian pilih? Nah, coba kalian bisa tulis di kolom komentar. Yuk. Ini ya. Kemudian bagaimana peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia? Yang pertama, secara fungsi sosialnya, yaitu memberikan pelayanan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan negara, serta mengurangi tingkat pengangguran dan memperluas kesempatan kerja. Betul kan? Ya. Nah, secara fungsi ekonomi bagaimana? Yaitu sebagai dinamisator perekonomian negara dengan membantu ya memperlancar perekonomian nasional ya. Nah, ini kemudian meningkatkan produksi barang dan jasa, membantu meningkatkan pendapatan negara melalui apa? Melalui pajak ya, menyetorkan pajak. Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, demikian penjelasan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.